Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini sendiri masih mengenai isi dari volume kedua pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini sendiri cerita bakal masuk ke dalam part kelima pada chapter ketiganya. Dan POV masih dari karakter Horikita Suzune. Sejak Ayano Koji-kun keluar dari kelas kami, cukup banyak waktu sudah berlalu. Tapi sampai sekarang, luka emosional akibat kepergiannya masih belum benar-benar sembuh. Dan hal yang sama juga berlaku untuk Karuizawa, yang tadi pergi berbelanja bersamaku. Namun kami berdua sudah bisa menatap ke depan dan melanjutkan hidup lebih baik dari sebelumnya. Sekarang, kalau aku kebetulan bertemu Ayano Koji di sekolah, misalnya di Keaki Mall atau di asrama, aku bisa tetap menjaga wajah datarku dan berpura-pura tenang. Kalau boleh jujur, yang membuatku bisa bangkit adalah Karuizawa. Tapi ada juga orang lain yang membantuku, meskipun dengan cara yang aneh. Dan orang itu sekarang berdiri tepat di depanku. Untuk orang yang kalah, penampilanmu agak mendingan, Horikita, sindir Ibuki begitu aku membuka pintu kamarku. Ya, saat itu sekitar jam 6.30 malam. Dan aku baru saja pulang dari supermarket ketika mendengar ketukan keras darinya. Dan apa yang Ibuki lakukan bukanlah nada yang biasanya dipakai untuk seseorang ketika datang untuk dijamu makan malam. Itu semua berkat tendangan terbangmu yang menawan. Terima kasih banyak, balas Horikita dengan nada sinis. Di mana Ibuki langsung membusungkan dadanya dengan bangga, dan jelas ia merasa puas. Kalau nanti terjadi lagi, aku akan mendendangmu dengan benar. Jadi lebih baik ucapkan terima kasih lebih dulu, tambah Ibuki. Ya, apa dia sengaja mengartikan kata-kataku tadi sebagai pujian, anggap Horikita. Jujur, dia membuatku menyesal sudah memujinya. Walau hanya sedikit, sebagai bagian dari alasanku bisa bangkit kembali. Tidak, lebih dari itu, agar tidak ada korban lain. Sebaiknya aku menjelaskannya bahwa tindakannya memang masalah yang nyata. Bukan hanya membalas dengan sebuah sindiran saja yang tidak ia mengerti. Menendang orang lain dari belakang itu berbahaya. Aku ingin kau berjanji tidak akan melakukannya lagi. Setidaknya jangan pada orang lain selain aku, ucap Horikita. Ya, aku berhasil menghindari cedera serius berkat latihan bela diriku dan sedikit keberuntungan. Tapi kalau tendangannya kena di tempat yang salah, aku bisa benar-benar terluka parah. Itu hal yang harus ia pahami. Tapi Ibuki hanya bisa tertawa, dan jelas ia tidak menganggapnya serius seperti biasanya. Jadi maksudmu tidak ada masalah kalau aku menendangmu lagi ya? Tanya Ibuki. Tidak, aku tidak akan kena tendangan itu lagi. Lagi pula syaratmu waktu itu adalah kalau sampai terjadi lagi kan, jelas Horikita. Lucu juga, ternyata langkah berjaga-jaga yang kuambil sejak awal sudah terbukti bermanfaat. Hei, jadi kamu mau bilang kalau kamu sudah sepenuhnya benar-benar pulih? Tanya Ibuki. Aku bisa bilang begitu dengan yakin, balas Horikita. Di mana Ibuki yang masih terlihat ragu hanya bisa tertawa kecil lalu masuk sambil menendang sepatunya dengan asal. Dia lalu mengambil sepasang sepatu yang berantakan di lantai tadi dan merapikannya ke samping dua pasang sepatu lain yang sudah tersusun rapi. Ya, sepasang sepatu itu milikku, pemilik kamar ini. Dan yang satunya lagi. Kusida, apa pendapatmu tentang yang barusan saja Horikita katakan? Tanya Ibuki sambil melirik pemilik sepatu kedua tersebut. Tidak ada yang benar, jawab Kusida secara langsung, di mana matanya tetap tertuju pada ponselnya tanpa menoleh sedikit pun. Katanya dia tidak percaya, ujar Ibuki dengan nada setengah terhibur. Ya, dia sama saja sepertimu, tidak pernah setuju dengan apapun yang kukatakan, jadi aku tidak peduli. Jawab Horikita sambil menghelakan nafas dengan pelan, lalu mulai berjalan ke arah dapur. Dan sambil membongkar belanjaan yang kubawa dari Keaki Mall tadi, aku menoleh dan berkata santai. Silakan duduk di mana saja dan mainkan ponselmu. Sama seperti dia, aku juga tidak keberatan kalau kau menonton televisi, ucap Horikita kepada Ibuki. Memang rencananya begitu, balas Ibuki sambil menjatuhkan diri di tempat duduk biasanya dia duduk. Matanya melihat sekeliling mengamati kamar dengan santai. Dan dari samping, Kusida tiba-tiba saja berkomentar dengan pelan. Kenapa wajahmu begitu? Kelihatan menyeramkan, ucap Kusida kepada Ibuki. Hah? Wajah siapa yang kau bilang seram? Tangga Ibuki.
Hanya ada satu orang di dekat sini, jadi tidak perlu kusebutkan namanya kan? Balas Kushida. Bisa saja itu Horikita, dia juga terlihat seram, balas Ibuki kembali. Oh begitu ya, mungkin kau benar, bisa saja aku salah paham, ucap Kushida. Namun di dalam hati, aku berkata, apakah mereka ingat mereka sedang ada di kamar siapa? Anggap Horikita dengan kesal. Tapi untuk memperjelas, maksudku tadi memang kau Ibuki, tambah Kushida dengan santai. Hah? Apa? Kenapa tiba-tiba kau cari gara-gara denganku? Mau aku lempar pakai bantal sekalian? Bentak Ibuki yang memang selalu gampang terpancing untuk bertengkar. Itu karena wajahmu kelihatan bahagia banget bisa ada di kamar Horikita setelah sekian lama. Balas Kushida kembali. Hah? Hah? Jangan salah paham, bukan berarti aku senang ada di sini. Aku cuma merasa beruntung dapat makan gratis, gitu saja, tegas Ibuki. Bukannya itu sama saja dengan merasa bahagia, balas Kushida. Tidak mungkin, teriak Ibuki. Ya, suara perdebatan mereka memenuhi ruangan, membuat suasana jauh lebih ramai dari beberapa saat yang lalu. Lalu aku melirik mereka dengan ekor mataku, sambil melanjutkan membereskan belanjaanku yang kubawa pulang tadi. Ya, bahan makanan yang kubeli hari ini harganya hampir 2 kali lipat dari anggaranku yang biasanya. Tapi tetap saja, itu masih lebih murah dibandingkan hari-hari terakhirku ketika aku hanya makan dari makanan siap saji di minimarket. Dan beberapa waktu berlalu, suara ribut dari kedua orang itu bukanlah sesuatu yang bisa kubilang menyenangkan. Tapi anehnya, sekarang suara mereka terdengar seperti musik latar yang menenangkan dengan caranya sendiri. Lucu juga, hanya dengan sedikit perubahan cara pandang, perasaan di dalam hatiku bisa berubah total. Lalu saat aku memotong sayuran, aku mulai merenungi keadaanku sendiri. Beberapa saat yang lalu, aku berbohong sedikit pada Ibuki ketika dia bertanya apakah aku sudah benar-benar pulih, dan aku menjawab dengan lebih percaya diri daripada keadaan yang sebenarnya. Tapi ya, itu bohong. Aku memang sudah berhasil bangkit dari titik paling terburuk. Tapi kalau dibilang benar-benar sembuh, itu jauh sekali dari kenyataan. Aku mengatakan hal itu demi menjaga suasana tetap damai, agar tidak ada orang lain yang jadi sasaran tendangannya si Ibuki. Tapi kalau aku jujur, pada diriku sendiri, ada alasan utamanya karena aku ingin membohongi diriku, meyakinkan diriku sendiri bahwa aku baik-baik saja. Dan itulah arti seberapa berat kenyataan bahwa Ayano Koji sudah pergi dari hidupku, anggap Horikita. So, masuk ke bagian ke-6 dari cerita di chapter ketiga ini, di mana rice cooker yang tadi sudah kupanaskan berbunyi, menandakan nasinya sudah matang. Lalu aku membuka tutupnya dan mengaduk nasi tersebut dengan sendok kayu agar sisa uap air merata dan teksturnya pas. Setelah itu selesai, aku meletakkan hidangan yang sudah kusiapkan di depan Kushida dan Ibuki. Hamburger stick ini dibuat dengan daging Kuroge Wagyu dalam negeri, bukan daging sapi hitam biasa loh, ucap Horikita. Apa? Kuroge Wagyu? Bukankah itu terlalu mewah? Seru Ibuki dengan kaget. Ya, walau jelas terkejut, Ibuki membuka tangannya lebar-lebar. Matanya berbinar, penuh rasa kagum saat menatap makanan tersebut. Kau sendiri yang maksa ingin makan sesuatu yang enak kan? Oh ya, perbaiki juga cara bicaramu dalam bahasa Jepang, kedengarannya aneh sekali, ucap Horikita dengan sinis, sambil melanjutkan menyiapkan lauk-lauk lain dengan gerakan yang sudah terlatih. Kalau kau terus traktir aku dengan makanan begini, aku bakalan datang ke sini setiap hari, goda Ibuki. Tidak mungkin, hari ini pengecualian, balas Horikita dengan cepat dan tegas. Dasar Horikita pelit. Ya sudah, mulai besok aku puas dengan makanan biasa saja, ucap Ibuki seolah sudah memutuskannya. Ya, aku sama sekali tidak tahu sejak kapan dia mulai berasumsi kalau aku akan terus memasakkannya. Tapi kalau aku menanggapi ocehannya, hanya akan semakin membuatnya besar kepala, jadi kuabaikan saja. Setidaknya, dia benar-benar tampak menghargai usahaku dan menerimanya sebagai bentuk ketulusan. Hidangan yang tersaji di meja malam ini memang berbeda. Suasananya dibandingkan dengan biasanya, lebih rapi, lebih hangat, dan lebih tulus. Bahkan tanpa kusadari, Kushida sampai berhenti bermain ponselnya dan menatap serius ke arah masakanku. Ini kelihatannya agak istimewa, gumam Kushida secara pelan, meski matanya masih terlihat ragu. Ia berbeda sekali dengan Ibuki yang terlihat sangat senang. Kecurigaan Kushida justru semakin dalam. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau kita makan ini tanpa berpikir panjang, mungkin kita akan menyesalinya nanti, ucap Kushida seakan bermaksud memperingatkan Ibuki. Tapi sudah terlambat. Saat itu,
Ibuki sudah lebih dulu mengambil garpunya, menancapkannya ke makanannya, dan menyuapkannya ke mulutnya. Itu cepat sekali, ada suara berbisik saat dia melahap makananku, dan itu terdengar jelas di seluruh meja. Aku bahkan bisa membayangkan bunyi lahap hap 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 saat Ibuki makan dengan semangat. Satu suapan langsung disusul dengan suapan berikutnya, tanpa jeda, seolah rasa enaknya benar-benar merampas kendali dirinya. Dan melihat dia makan dengan begitu bahagia, membuatku merasa puas dalam diam. Itu karena tidak buruk juga rasanya, terutama bagi orang yang memasaknya. Barbar, ucap Kushida. Siapa yang kau sebut barbar? Balas Ibuki. Ya, meski mulutnya masih penuh dengan makanan, Ibuki langsung membalas perkataan Kushida tanpa ragu. Dan aku hanya bisa diam mengamati mereka berdua untuk beberapa saat tanpa menyentuh makananku sendiri. Kemudian Ibuki mengangkat kepalanya dengan senyum ceria. Akhir-akhir ini aku benar-benar bokek. Jadi makan seenak ini rasanya seperti kemewahan, ucap Ibuki. Ya, aku penasaran seperti apa kehidupan yang ia jalani, tapi itu bukan hal utama sekarang ini. Lagi pula, Ibuki punya kebiasaan untuk langsung pergi begitu dia selesai makan. Aku ingin dengar pendapatmu, ucap Horikita. Tentang makanannya, tanya Ibuki sambil memiringkan kepalanya. Bukan, ini tentang Ayano Koji-kun, orang yang semua orang bicarakan akhir-akhir ini, ucap Horikita. Ya, begitu namanya keluar dari mulutku, wajah Ibuki langsung berubah tegang. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan rasa muaknya. Namun Kushida-san sebaliknya, menatapku dengan ekspresi biasanya, tapi sorot matanya seolah berkata, "Sudah aku duga." Seperti dia sudah tahu alasan dibalik makanan mewah ini. Tentang dia pindah kelas, rasanya agak telat untuk membahasnya sekarang ini, ujar Kushida dengan nada datar. Apakah kepergian Ayano Koji benar-benar tidak membuatnya goyah? Padahal masa depan kita di kelas A sudah jelas belum aman, pikir Horikita menanggapi perkataan Kushida. Sekarang dia musuh kita, tapi aku masih belum tahu bagaimana caranya mengalahkannya. Aku mengakuinya, anggap Horikita. Aku butuh sesuatu, apapun yang bisa memberi kita jalan keluar, sambung Horikita. Jadi maksudmu seperti pepatah, 3 kepala lebih baik daripada 1. Kalau begitu, apa Ibuki yang harus kita ajak? Tanya Kushida. Aku sadar betul soal itu, jawab Horikita dengan datar. Dan mendengar perkataan itu, Ibuki menggepalkan tangannya dengan ringan, lalu meletakkan garpu di meja dengan suara keras. Aku tahu kamu sedang mengejekku. Mau aku tendang, ha? Ucap Ibuki. Mungkin aku sedikit mengejekmu, aku mengakuinya. Tapi aku memang berniat mengandalkanmu, khususnya soal ini. Aku berharap kau bisa memberi pendapat yang tak terduga. Lagi pula, kau memang tidak pernah suka dengan Ayano Koji-kun kan? Tanya Horikita. Begitu ya, ucap Ibuki dengan sedikit anggukan, menerima alasanku yang agak memutar. Kau tidak seharusnya menerima begitu saja, Ibuki, tapi terserahlah, ucap Kushida. Di mana Ibuki kembali mengambil garpunya, lalu menyuapkan sesendok besar nasi ke mulutnya. Setelah mengunyah dan menelan dengan seksama, dia mendengus kecil lagi, lalu sambil memutar garpunya dengan cara yang sama sekali tidak anggun, dia mengangguk menatapku. Menjatuhkan Ayano Koji. Itu mustahil, ucap Ibuki. Kau menyerah terlalu cepat. Aku ingin kau memikirkan sedikit lebih jauh, balas Horikita. Aku sudah memikirkannya, tapi orang itu monster. Kuatnya gila banget, bahkan sadis sergap pun dia tetap menang. Kalau dia masih berada di level manusia, aku pasti bersemangat untuk mencoba menjatuhkannya lain kali. Tapi dia justru melampaui hal itu, dan aku sudah dipaksa untuk mengerti. Itu sebabnya aku sudah menyerah, jelas Ibuki. Ya, mendengar perkataan seperti itu dari seseorang yang suka berkelahi seperti Ibuki, itu cukup mengejutkan. Tapi ya, itu memang Ayano Koji-kun. Tapi masalah utamanya bukan itu. Kau hanya memikirkan cara mengalahkannya lewat kekuatan fisik saja ya? Tanya Horikita kepada Ibuki. Hah? Emangnya ada cara lain? Tanya Ibuki kembali. Ya, siapapun yang punya akal sehat pasti sadar kalau ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga soal kecerdasan. Tapi tetap saja, ini memang cara berpikir unik khas Ibuki, dan aku memutuskan untuk menerimanya dengan sikap positif. Ya, mungkin tidak ada salahnya kalau kita mencoba melihatnya dari sisi itu dulu, ucap Horikita. Ya, mau bagaimanapun juga, diskusi seperti ini hanya bisa terjadi karena adanya Ibuki di sini. Sebenarnya, aku ingin tanya hal yang penting. Apa kau tahu rahasia di balik kekuatannya? Tanya Ibuki kepada Horikita.
Rahasia kekuatannya, ucap Horikita dengan bingung. Kau maupun aku sama sekali tidak bisa menandinginya dalam kekuatan fisik. Bahkan si Albert itu pun kelihatan seperti anak kecil di hadapan Ayano Koji. Secara murni kekuatan Ayano Koji seharusnya tidak punya peluang sedikit pun untuk menang. Namun nyatanya, dia membuat Albert terlihat tidak ada apa-apanya, jelas Ibuki. Di mana garpu yang sejak tadi diputar-putar Ibuki dengan malas di tangannya berhenti berputar. Dia menggenggamnya erat dan wajahnya mengeras. Rahasia di balik kekuatannya, kapan, di mana, dan bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan sebesar itu jelas bukan hanya soal fisik. Kecerdasannya juga jauh di atas rata-rata, bahkan melampaui level seorang siswa SMA biasa. Ya, sayangnya aku tidak tahu apa-apa, gumah Horikita dengan pelan. Dia tidak pernah memberitahuku apapun, lanjut Horikita. Ya, padahal aku orang yang paling dekat dengannya, tapi aku hanya bisa berkata begitu, dimana itu seolah mengejek diriku sendiri. Kalian berdua sekarang bukan pasangan lagi ya? Dulu aku selalu menganggap kalian itu satu paket, ucap Ibuki kepada Horikita. Ya, itu komentar yang menyakitkan, tapi aku tidak bisa membantahnya sama sekali. Sejujurnya, aku hanya ingin menutup telinga dan kabur dari bayangan menyedihkan diriku sendiri yang terpampang begitu jelas di hadapan Ibuki. Tapi perlahan, aku mulai berdamai dengan kenyataan itu. Ya, setiap kali nama Ayano Koji disebutkan, aku selalu dihantui oleh perasaan yang rumit. Dan sekarang, aku mulai sadar bahwa itu sesuatu yang memang tidak bisa lagi kuabaikan, anggap Horikita. Aku sendiri tidak benar-benar paham apa yang membuat seseorang kuat dalam pertarungan. Tapi itu berarti Ayano Koji pasti punya sesuatu yang melebihi Yamada-kun. Selain otot kan? Karena kalau soal fisik, jelas Yamada jauh lebih unggul, ucap Kushida sambil memiringkan sedikit kepalanya. Ya, kalau kau mau aku ikutan mikir, baiklah, sambung Horikita. Dimana mendengar itu, Ibuki menghela nafas kecil lalu menatapku tajam, seolah meminta penjelasan lebih lanjut. Dalam kasusnya, ini bukan soal latihan atau gaya bertarung. Dia jauh melampaui itu semua, ucap Horikita. Biasanya, jalan untuk menjadi kuat itu sama bagi semua orang. Kau berlatih, memilih bidang tertentu seperti karate atau judo, dan sebagainya, lalu mengasah teknikmu lewat bertahun-tahun disiplin, maka kau akan menjadi kuat, dimana aku menjelaskan hal itu kepada Kushida. Andai saja kita tahu dasar apa yang membuatnya begitu hebat, lanjut Horikita. Ya, bahkan seseorang dengan bakat alami pun butuh bertahun-tahun untuk bisa jadi ahli. Aku memang tidak menyaksikan sebanyak Ibuki, tapi saat kejadian dengan Hosen dan juga latihan gabungan, aku melihat sekilas kekuatan itu dengan mataku sendiri. Mungkin justru karena aku juga pernah berlatih bela diri, otakku sulit menerima kenyataan bahwa ada seseorang yang bisa mencapai level tertinggi itu. Padahal dia hanya seorang siswa SMA. Sungguh tak masuk akal, anggap Horikita. Apakah dia belajar semua itu setelah masuk sekolah ini? Atau sebenarnya sudah menguasainya sejak sebelum itu? Tanya Kushida kembali. Ya, tidak mungkin dia baru belajar di sini. Saat musim dingin tahun pertama saja, dia sudah luar biasa kuat. Tidak ada tempat di sini yang bisa membuat orang sekuat itu. Hei, dengar, tidak seperti kalian berdua. Aku ini bukan orang yang berotot. Ya, wajar saja aku tidak tahu hal-hal barbar seperti begitu. Tapi apakah kalian tidak berpikir mungkin dia sudah mulai latihan bela diri sejak SD atau sebelumnya? Dan hanya itu alasannya, tanya Kushida kembali. Bela diri itu tidak beda jauh dengan belajar, Kushida. Kau tidak bisa hanya mengandalkan waktu, lalu langsung jadi kuat. Tidak peduli seberapa rajinnya kamu, menjadi nomor satu tetaplah sulit. Latihan saja tidak menjamin keunggulan, jelas Horikita. Ya, aku sendiri sudah menghabiskan seluruh masa SD dan SMP hanya untuk belajar mati-matian. Semuanya demi jadi yang terbaik. Dan kenyataannya, di SMP aku memang masuk 3 besar di kelasku. Tapi begitu masuk SMA, aku kehilangan posisi itu tanpa perlawanan. Aku bisa tetap bertahan di peringkat tinggi, tapi mencapai peringkat pertama itu masalah yang sama sekali berbeda. Dan saat masuk universitas nanti, aku mungkin akan menghadapi hal yang sama lagi. Dengan begitu banyak siswa jenius dari seluruh negeri, posisiku pasti akan turun. Itu siklus yang berulang, dan tidak bisa diatasi hanya dengan usaha keras sendirian. Jadi satu-satunya jawaban yang mungkin adalah, siapa yang terkuat di sekolah ini, dan siapa yang paling pintar di sekolah ini. Ayano Koji-kun adalah orang yang sejak awal sudah memenuhi syarat untuk menduduki kedua posisi itu.
Ya, kalau aku tidak mau repot-repot memikirkannya terlalu dalam, itulah jawaban yang sederhana. Dia bukan sekedar murid rajin yang kau temui setiap tahun. Dia seseorang dengan bakat luar biasa yang nyata adanya. Orang seperti Ayano Koji adalah tipe orang yang bisa tetap berada di puncak bahkan di sekolah maupun universitas paling bergensi di Jepang. Tidak diragukan lagi, Ayano Koji adalah individu langka semacam itu. Terus terang, mungkin saja memang begitu, aku mengakuinya. Tapi meski begitu, rasanya tetap tidak nyata bagiku. Aku sudah bertemu banyak orang yang lebih berbakat dariku, tapi dia berbeda. Seakan-akan dia berdiri di tempat yang tidak bisa dicapai oleh orang lain. Jelas Hori kita. Ya, aku rasa seolah-olah sudah menilai dirinya terlalu tinggi dan hampir seperti seorang dewa. Tapi untuk saat ini, biarlah aku berpikir begitu. Kalaupun ternyata dia hanya sekedar siswa dengan kemampuan 10-20% lebih baik dari rata-rata yang ada, itu pun sudah menenangkanku dengan caranya sendiri. Lalu setelah hening sejenak, aku teringat sesuatu yang terjadi belum lama ini. Aku ingin tahu lebih banyak tentang latar belakangnya. Jadi aku benar-benar menemui ayah Ayano Koji waktu konversi orang tua 3 arah, ucap Hori kita. Di mana Kushida yang sebelumnya tidak menunjukkan minat saat kami membicarakan soal seni bela diri, kini tampak tertarik. Ayahnya Ayano Koji, orang seperti apa dia itu? Tanya Kushida. Aku juga penasaran, apa dia semacam manusia super mirip gorila atau semacamnya? Tanya Ibuki. Di mana Ibuki mencondongkan tubuhnya dengan penuh rasa ingin tahu dan matanya yang berbinar. Ya, jawab Hori kita. Kalian mungkin akan kecewa mendengarnya. Dia memang tampak agak tegas saat pertama kali kulihat, tapi sebenarnya dia hanyalah pria biasa yang tenang. Dia bahkan bilang tidak ada hal-hal aneh soal bagaimana dia membesarkan anaknya, jawab Hori kita. Tidak mungkin, itu pasti bohong, kecuali dia mengubah anaknya jadi cyborg atau semacamnya. Itu tidak masuk akal. Seru Ibuki sambil menyeruput sup misonya keras-keras, lalu membuang ide absurd tersebut begitu saja. Meski begitu, aku tidak mendapat kesan bahwa dia sedang berbohong, balas Hori kita. Tapi kita bicara tentang orang tuanya Ayano Koji. Bukankah lebih aneh kalau kita menganggap dia jujur begitu saja? Tanya Kushida. Ya, mungkin kau benar, balas Hori kita. Itu masuk akal, tidak mungkin seseorang tumbuh menjadi seperti itu hanya dari pendidikan normal. Bahkan dengan pelatihan elit sekalipun, dia tetap terasa seperti seseorang yang berada di luar jangkauan. Mungkin ayahnya hanya berbohong supaya tidak terlihat seperti sedang menyombongkan anaknya. Ngomong-ngomong, menurut kalian ada nggak sih murid di sekolah ini yang pernah satu SMP dengan Ayano Koji? Tanya Kushida. Siapa tahu, aku sudah beberapa kali menanyakan langsung pada dirinya. Tapi dia selalu saja berhasil menghindari pertanyaan itu, balas Hori kita. Biasanya orang tidak akan keberatan menyebutkan asal sekolah mereka. Fakta bahwa dia tidak mau, ya itu semacam tanda bahwa dia memang menyembunyikan sesuatu, jawab Kushida. Ya itu jelas, Kushida-san sendiri yang mati-matian ingin merahasiakan apa yang terjadi saat dia di SMP. Lagi pula kecuali ada sesuatu yang merepotkan untuk diungkap, biasanya tidak ada alasan untuk menyembunyikan hal dasar seperti itu. Menurutmu Ayano Koji juga jago olahraga nggak? Selain bertarung, maksudku dia larinya cepat banget kan? Tanya Kushida kembali. Aku nggak yakin, jawab Hori kita sambil berpikir. Awalnya aku nggak terlalu memikirkannya, tapi sekarang setelah tahu dia sengaja dapat nilai rendah di ujian tertulis, bisa saja dia juga menahan diri di olahraga, ucap Hori kita. Jadi meski kita tahu klub apa yang dia ikuti waktu SMP, masih ada kemungkinan dia menyembunyikan kemampuan aslinya juga, tanya Kushida. Ya, kalau dia benar-benar sangat berbakat di olahraga tertentu, maka tidak peduli dia berasal dari prefektur mana, pasti ada saja orang yang pernah dengar tentangnya, ucap Hori kita. Aku baru saja coba mencari namanya, kata Kushida sambil mengulir ponselnya. Tapi nggak ada hasilnya. Kukira nama belakangnya yang langka bisa mempermudah, tapi nggak ada catatan pencapaian apapun dari SD maupun SMP. Yang muncul cuma selebritis atau politisi yang gak ada hubungannya, ucap Kushida. Ternyata sebelum masuk SMA, Ayano Koji adalah tipe siswa yang entah baik atau buruk, sama sekali tidak meninggalkan jejak di dunia. Meskipun apapun yang kami temukan bisa dibilang petunjuk, rasanya seperti tidak ada kemajuan yang nyata.
Yang kami butuhkan adalah seseorang dengan informasi yang benar-benar bisa dipercaya dan yang punya kaitan langsung dengan Ayano Koji. Orang itu kelihatannya tahu sesuatu kan? Guma Ibuki mengingat sebuah kejadian di masa lalu. Dan hampir bersamaan aku juga teringat orang yang sama. Namanya siapa ya? Satu angkatan di bawahku. Yagami Takuya. Ya, aku akhirnya ingat nama tersebut. Ya benar, Yagami, dia parah banget, bikin onar habis-habisan. Bukannya dia sempat mukuli Komiya dan yang lainnya di pulau tak berpenghuni. Kayaknya dia juga sempat nyebut soal Ayano Koji waktu itu, ucap Ibuki. Dan saat aku dan Ibuki bernostalgia tentang Yagami, Kushida yang dari tadi mendengarkan tampak sedikit tegang mendengar nama tersebut. Di ruang OSIS, Yagami akhirnya dipojokkan oleh Nagumo, Ryuen dan juga para guru. Lalu dikeluarkan karena menyerang seseorang saat ujian di pulau tak berpenghuni. Waktu itu, aku sempat berpikir pasti ada orang lain di balik semua itu. Sebuah kecurigaan samar bahwa Ayano Koji mungkin adalah dalangnya. Tapi sekarang kecurigaan yang terkubur itu mulai kembali lagi muncul. Hamasawa juga muncul di akhir kan. Terus orang-orang yang berpakaian hitam juga tiba-tiba masuk, ucap Ibuki kembali. Betul, kayaknya mereka kenal dengan Yagami dan Hamasawa. Ya, ingatanku agak kabur, tapi aku lumayan yakin soal itu, ucap Horikita. Yagami jelas punya rencana besar, tapi pada akhirnya justru Ayano Koji lah yang berhasil membalikkan keadaan. Menjebak Yagami dengan rapi lalu membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Ya, satu-satunya hal yang bisa dipastikan sejauh ini adalah Yagami dan Hamasawa memang punya hubungan. Tapi apakah mereka ada kaitannya dengan Ayano Koji, itu masih belum jelas. Yagami, Hamasawa, dan Ayano Koji, apakah mungkin mereka bertiga pernah sekolah di satu SMP yang sama? Atau mungkin sudah saling kenal sejak lama? Itu kemungkinan yang lebih besar. Coba deh cari info tentang Yagami dan Hamasawa, ucap Horikita. Aku sudah cari, tapi sayangnya tidak ada apa-apa, jawab Kushida sambil menunjukkan layar ponselnya ke arahku. Saat itu tiba-tiba aku teringat sesuatu yang bahkan sebelumnya sudah kulupakan. Tunggu, kalau dipikir-pikir Yagami itu kan dulu sekolah SMP di tempat yang sama denganku, ucap Horikita. Hah, serius? Tapi apa hubungannya dengan Ayano Koji? Kenapa nggak bilang dari awal? Sahut Ibuki. Jangan salahkan aku dong, aku juga baru sadar sekarang ini. Kushida, kamu juga sekolah di sana kan? Tanya Horikita. Iya, benar, jawab Kushida sambil mengangguk. Namun Kushida yang dari tadi lebih banyak diam akhirnya meletakkan ponselnya dan mulai bicara dengan suara yang rendah namun tegas. Aku sekolah di SMP yang sama denganmu dan aku juga kenal Yagami. Jadi sebenarnya aku tahu Ichika juga sama, ucap Kushida. Bodoh banget sih Kushida, buruan ceritain dari tadi dong, seru Ibuki dengan kesal. Iya, sahut Kushida sambil menghelakan nafasnya. Namun setelah itu dia melanjutkan lagi dengan nada datar tanpa ragu. Sebenarnya karena Ayano Koji yang terkait, jadi nggak ada gunanya terus menutupinya. Jadi aku kasih tahu saja ya, aku dan Yagami itu nggak pernah sekolah di SMP yang sama, ucap Kushida. Hah? Teriak Ibuki. Apa? Tunggu, apa maksudmu? Ini makin bikin bingung saja, ucap Ibuki yang protes, di mana nadanya penuh dengan kebingungan. Di mana ingatanku pun juga jadi goyah. Aku juga ingat, di awal tahun ajaran setelah Yagami masuk, dia sendiri yang bilang kalau dia dulu satu sekolah denganku di SMP dulu. Dan Kushida juga pernah memastikan kalau itu benar. Ya, saat itu aku tidak pernah meragukan hal itu sama sekali. Tapi sekarang semua keyakinan itu jadi runtuh. Di mana Kushida lalu mulai menjelaskan, memang murid dari sekolah yang berbeda bisa saja berbohong tentang asal mereka. Walau dia bilang tidak pernah mendengar nama Yagami Takuya sebelumnya, tetap saja ada tanda-tanda yang membuatku percaya bahwa ia tidak berbohong waktu itu. Mungkin karena takut hubungannya terbongkar, dia dengan sengaja menyamar dan berbohong, pura-pura hanya main-main, atau sekedar hanya ingin mencari tahu apa yang Kushida tahu soal dirinya. Tapi ternyata yang terjadi jauh lebih berbahaya dari yang kuduga. Yagami tidak pernah satu sekolah dengannya, tapi entah bagaimana dia tahu segalanya tentang masa lalu dari Kushida. Dengan kata lain, dia sudah menggali informasi rahasia Kushida, dan dengan itu dia mulai menggunakannya untuk memeras dalam banyak hal. Dan ternyata Hamasawa juga terlibat dalam masalah itu. Tunggu dulu, ini terlalu banyak untuk dicerna sekaligus. Jadi Yagami itu pintar, tapi apa benar dia juniormu waktu SMP? Tanya Horikita yang berusaha memastikannya kepada Kushida. Awalnya aku juga nggak percaya, tapi setelah aku lihat lagi,
data di sistem OAA, aku akhirnya bisa sedikit memahaminya. Nilai akademiknya tinggi banget, bahkan sama seperti Horikita. Jadi kupikir mungkin dia masuk sekolah ini setelah itu. Itu rasanya lebih masuk akal. Aku nggak tahu seberapa detail soal nilai Horikita, tapi aku bisa pastikan satu hal. Potong Kushida dengan tajam. Ayano Koji-kun lah yang menjebak Yagami sampai dikeluarkan, ucap Kushida. Aku sudah menanyakan hal itu langsung kepada Ayano Koji, tapi dia sendiri tidak bisa memberi jawaban pasti. Aku tanya langsung pada Ayano Koji soal kenapa Yagami dikeluarkan. Katanya dia hanya melindungiku waktu aku diserang. Katanya mereka nggak satu SMP, tapi mereka memang saling kenal. Sama juga dengan Amasawa, dia bilang mereka tinggal di dekat situ, ucap Horikita. Harusnya kamu bilang dari awal dong, dasar bodoh, bentak Kushida. Itu bagian dari masa lalu yang kusimpan rapat-rapat. Aku nggak mau membicarakan hal itu lagi, jawab Kushida dengan suara pelan. Gila, ternyata jawaban yang kita cari ada di depan mata selama ini. Benar, aku bisa mengerti alasanmu, tapi ini benar-benar sama seperti pepatah, menyembunyikan pohon di dalam hutan, ucap Horikita. Ya, rasanya seperti sesuatu yang penting di otakku dipukul tiba-tiba. Sampai semua keyakinan itu runtuh seketika. Kushida pun melanjutkan ceritanya dengan suara berat. Yagami itu punya dendam, Amasawa bisa memaafkan. Tapi Yagami tidak. Kayaknya semua masalah yang terjadi dulu itu berawal dari Ayano Koji. Atau setidaknya itu yang kuingat. Dia seolah-olah sengaja menarikku di posisi yang jadi sasaran balas dendamnya Yagami, ucap Kushida. Namun dia berhenti sebentar, meneguk air putih, lalu tersenyum tipis seolah lega setelah mengeluarkan rahasia yang selama ini ia simpan. Aku sebenarnya nggak pernah cerita ini ke siapapun, tapi kadang-kadang hal yang kamu sembunyikan akhirnya keluar juga, itu terasa sangat lega, ucap Kushida. Aku tahu ini membuatmu harus mengingat hal yang nggak mengenakan, tapi ini pengungkapan yang sangat besar. Kita harus menyusun ulang semuanya dari awal, ucap Horikita. Kyotaka Ayano Koji, seorang murid yang latar belakangnya masih penuh misteri. Sekarang jelas kalau dia punya hubungan dengan Amasawa dan juga Yagami, yang sama-sama punya kemampuan luar biasa. Sangat mungkin kalau mereka bukan hanya sekedar kenalan biasa. Di suatu titik, dia pasti membuat mereka berdua menyimpan dendam. Mungkin waktu SMP, atau bahkan lebih awal lagi, waktu mereka masih kecil, ucap Horikita. Kalau begitu mungkin memang ada sesuatu yang terjadi di masa lalu. Aku pun mulai merangkai ulang semuanya dari awal, potongan demi potongan. Aku sendiri nggak tahu banyak soal bela diri, kata Kushida dengan ragu. Tapi bukankah ada dojo terkenal untuk kendo atau judo? Bisa jadi mereka dilatih di sana, ucap Kushida. Dasar bodoh Kushida, tempat seperti itu jelas tidak menghasilkan kekuatan semacam itu, sindir Ibuki. Aku tadi bilang kan, aku nggak tahu apa-apa. Cuma karena pemahamanku nggak sama denganmu, bukan berarti kamu bisa semena-mena mengomel. Jangan kira aku diam saja waktu kamu panggil aku bodoh. Kamu bahkan gak bisa menang lawan aku kalau soal nilai pelajaran, tegas Kushida kepada Ibuki. Di mana Kushida menghelakan nafas lalu menambahkan, aku cuma kasih sudut pandang dari orang normal saja ya, ucap Kushida. Semua orang normal juga seharusnya tahu dasar-dasar bela diri, sahut Ibuki. Ya ampun, gak semua orang kayak kamu, balas Kushida dengan kesal. Sudah cukup, jangan ribut, potong Horikita dengan sangat cepat. Memang benar, bahkan kalau mereka punya bakat, kemampuan yang dimiliki Ayano Koji bukanlah hal yang bisa dicapai hanya dengan bakat alami. Kalaupun iya, berarti mereka semua punya latar belakang yang khusus. Itu lebih masuk akal, ucap Horikita. Ya, aku pun kembali memikirkan Ayano Koji yang telah membuat Yagami penuh dendam. Kalau aku bisa mencari tahu lebih dalam soal latar belakangnya, mungkin rahasia yang selama ini tertutup perlahan-lahan akan terungkap. Mungkin aku harus mencoba berbicara langsung dengan Amasawa secepatnya, ucap Horikita. Oh serius? Berpikir si iblis kecil itu bakalan buka mulut, balas Ibuki dengan serius. Mungkin saja begitu, tapi bagaimana dengan kalian berdua? Tanya Horikita sambil melirik keduanya. Aku tidak ikut, jawab Kushida singkat dan tidak tertarik. Kalau aku lihat muka si Amasawa, rasanya ingin aku pukul, jadi aku tidak mau pergi, ucap Ibuki dengan nada kesal yang jelas. Ya, mereka berdua menolak ide itu hampir bersamaan dan tanpa ragu sedikit pun. Jujur saja, mereka ada benarnya. Menghadapi secara gegabah mungkin tidak akan membuahkan hasil. Mungkin lebih baik untuk menahan diri terlebih dahulu untuk saat ini dan hanya mengamati bagaimana situasinya akan berjalan.
Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari lanjutan ya untuk chapter 3 pada volume 2 dari serialnya Classroom of the Elite. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya." Dan akhir kata, jika ada salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Jenny.